Di tengah 1 miliar pengangguran, 1 orang buat tusuk gigi, 1 miliar tusuk gigi saya jual. Agar ini bisa terjadi, negara ini tidak boleh ada koruptor. Kalau ada koruptor, dihukum mati. Dan kalau misalnya itu adalah saya, peti terakhir untuk saya. Kan itu kalimatnya. Dan ini nggak hanya kata-kata. Begitu dia memerintah, dia betul-betul sikat, betul-betul terjadi hukum mati itu. Nah, apalagi kalau korupsinya pakai mekanisme pasar. Legal seolah-olah. State capture corruption masalah. Jadi kita tidak bisa berubah keadaan. Yang bisa kita lakukan itu adalah apa? Win-win deal. Dengan cara pasar, tapi untuk mensejahterakan rakyat. Nah, itu adanya di mana? Di dual mandat. Oke deh, kita sekarang deal sama pasar. Tapi pasar itu juga harus peduli terhadap keadaan rakyat. Nah, buat pasar, urusan ini bukan urusan dia, itu urusan Anda sebagai penyelenggara negara. Jadi intinya, jangan salahkan pasar, yang kita salahkan siapa? Otak penyelenggara negara. Yang terlalu bernyerah kepada maunya pasar. Harusnya kan bernegosiasi. Jadi artinya, katakan aja sekarang gitu ya. Kenapa sih mau buat tapera? Ya karena standing buyer misalnya, orang yang siap membeli sun kita itu makin tipis. Perbankan tidak mengalami pertumbuhan dana pihak ketiga, malah cenderung orang makan tabungan, dana pihak ketiganya turun. Artinya uang untuk dialokasikan membeli sun baru tipis. Nah, ini fenomena baru nih ya. Fenomena baru yang sekarang. Terakhir itu ini. Pembelajar ekonomi yang kami hormati dan cintai, dalam sesi ngobrol ekonomi kanal YouTube Awali Rizki ini mengundang para tokoh, para ekonom, para pelaku usaha nantinya untuk bincang berbagai hal terkait dengan ekonomi Indonesia. Nah, kali ini saya mengundang sahabat saya, Mas Yanuar Rizki. Assalamualaikum Mas Yanuar. Waalaikumsalam. Mas Yanuar Rizki ini ya sering menjadi tandem diskusi saya, dan karena itu saya ingin didengar oleh para pembelajar ekonomi ini sebagian obrolan kita biasanya, Mas. Ya, siap. Nah, beliau ini punya banyak pengalaman, silakan dicari mesin pencarian saja siapa Dr. Yanuar Rizki. Yang jelas yang saya kenal baik adalah kemampuan beliau untuk melakukan analisis terhadap berbagai hal dengan jernih, terutama sekali topik-topik seperti moneter, seperti SBN, seperti karena beliau juga punya basis akuntansi dan pernah juga menjadi komisaris, jadi punya pengalaman banyak lah untuk kita analisis. Nah, sesi ini saya ingin bincang dengan Mas Yanuar, kan ini termasuk topik yang media massa itu kelihatannya banyak memberitakan, tetapi justru kadang menimbulkan kebingungan, yaitu soal antara lain misalnya BI rate dikaitkan dengan the Fed rate itu kan sebenarnya seperti apa. Kemudian juga ada SBN ya, surat berharga negara, yang terdiri dari SUN ya, yang konvensional maupun yang SBN syariah. Itu kita hampir selalu beritanya ada itu di media, tapi seperti apa saya kira pembelajar ekonomi perlu mengetahui lebih jauh lah ya, nggak cukup hanya baca berita-berita tapi juga harus belajar. Lalu kan yang belakangan ini kesannya ini bahwa kalau The Fed menurunkan suku bunga itu seolah-olah berita gembira buat seluruh dunia, itu misalnya kan kayak gitu kan perlu kita bicarakan. Nah, itu antara lain, dan berbagai hal untuk sesi ini kita bicara terkait. Tapi pertama saya ingin memperoleh gambaran kita semua ya, bukan untuk saya saja, itu bagaimana sih sebenarnya yang dimaksud dengan BI rate. Nanti mungkin ya terutama BI rate dulu deh. Itu apa itu Mas? BI rate itu apa barang? Jadi gini, kan kalau kita kembali ke dua mazhab deh di moneter ini, satu Keynesian, satu monetaris. Monetaris ini orang bilang liberal. Yang monetaris ini kan sekarang orang banyak bilang kaum neolib, ya. Yang Keynesian itu orang bilang klasikal, terus orang bilang juga neoklasikal. Nah, kalau Keynes itu meyakini bahwa kalau terjadi inflasi ataupun lonjakan harga, orang itu harus dikompensasi dengan kenaikan suku bunga. Jadi intinya gini Mas Awalil, kalau misalnya katakan saja harga beras naik 10%,
Ya, kalau teori klasikal berarti kan harus ada kenaikan upah 10%. Oke. Dalam artian full employment dan kemudian pada akhirnya ada cost of living adjustment. Ini aliran klasikal. Nah, kemudian dalam prinsip ekonomi kan orang bisa saja yang sekarang lagi rame makan tabungan. Ya kan, katakan saja tingkat upahnya tidak bisa sefleksibel mengikuti kenaikan inflasi. Betul. Ibaratnya kerja aja lu masih untung lah, gitu ya. Jadi artinya jangan juga terus minta ada cost of living adjustment karena mungkin disebabkan oleh sisi supply-nya. Jadi dari sisi produksinya memang terhambat. Jadi sisi demand juga terganggu. Nah, kalau orang klasikal berarti kan orang itu ketika dia makan tabungan, agar tabungannya itu juga tidak diambil karena untuk membiayai inflasi, maka kompensasi harus diberikan dalam tingkat bunga. Oke. Yang nilainya ahead the curve dari si inflasi di teori. Jadi kalau inflasinya katakan saja sekarang 1% atau 2%, gitu ya, ahead the curve-nya ingin diciptakan di berapa tingkat stabilnya. Katakan aja yang diinginkan itu diam di 2%. Maka mungkin naikin 2,5%. Nah, inilah yang disebut dengan bunga acuan bank sentral. Bunga acuan bank sentral. Yang disebut dengan rate. Ada kalau di Indonesia ya BI rate karena bank sentralnya BI. Kalau di Amerika Fed rate. Kalau di Jepang BOJ rate. Nah, rate bank sentral ini menjadi acuan. Nah, kenapa kayak begitu gitu Mas Awalil ya? Nah, artinya kan bank ini gini. Bank ini duitnya dari mana sih? Dari deposan. Menabung, ya. Dari deposan ini kan ada cost of fund disebut, biaya uangnya, inilah suku bunga. Agar biaya uang kan gini, kalau uang yang katakan orang nyimpan duit 100, cost of fundnya berapa? Suku bunganya katakan aja kemana 1%, bunga depositonya. Kemudian 100 ini kan nama dia untuk dapat membayar 1% diberikan kredit. Kreditnya mungkin bunganya 1,5%. Nah, ada margin buat dia net interest margin, orang sebut dengan net interest margin. Jadi orang harus pahami dulu, ketika orang menyimpan uang di bank, uang ini sudah disalurkan kemana-mana. Yang dihindarkan adalah ras kan. Kalau orang kemudian karena tekanan inflasi mengambil pokoknya, maka bank akan kesulitan, ada mismatch. Itulah kemudian dari sudut pandang neoklasikal, suku bunga menjadi ngambil peranan. Agar orang itu tidak mengambil pokoknya. Kalau kebutuhannya membiayai inflasi, diberikan dengan kenaikan bunga. Itulah fungsi rate. Nah, bunga acuan. Nah, konsep ini sebetulnya kan kita kembali kepada krisis besar Great Depression tahun 1929 ketika New York dan sebagainya ya, dan collapse. Jadi kan gini, kalau kita lihat historicalnya, bapaknya kaum neoliberal ini kan Adam Smith. Gitu loh, Adam Smith dengan segala macam teorinya lah. Keynesian ya mungkin akan sedikit akarnya ke Marxis lah ya, karena peran negara yang besar. Walaupun tidak bisa dikatakan Marxis juga, tapi kurang lebih nafasnya sama lah. Peran negara lah. Nah, Keynes itu dia mengkritik Adam Smith kan. Karena kenapa krisis 1929 terjadi? Karena tidak adanya peran negara. Sehingga negara harus berperan lagi. Dimulai dari Keynes itu mengirim surat ke Franklin Roosevelt, karena waktu itu yang menang pemilu Franklin Roosevelt, dalam segala macam surat terbuka, tadi yang saya bilang itu, suku bunga dan sebagainya. Nah, Roosevelt dengan New Deal-nya itu sangat Keynesian. Jadi bagaimana negara gitu ya mengikuti aliran Keynesian, mengkompensasi dari kenaikan bunga, kemudian negara mulai berperan dengan belanja-belanja dia. Waktu itu buat bendungan, New Deal dan sebagainya. Nah, dalam perjalanan Keynes ini ditentang. Ya kan, ditentang juga gitu bahwa oleh kaum monetaris. Bahwa Anda ini kalau mengatasi ekonomi kayak gini, ekonomi bukannya bergerak, ekonomi malah stuck. Kenapa? Karena tadi kalau kita mainnya suku bunga kredit itu naik. Jadi alih-alih ingin memperbaiki ekonomi, malah ekonomi semakin sulit, dan orang semakin nggak belanja. Nah, kaum monetaris ini kemudian Mas Awalil, dia punya konsep, kalau memang ingin mengkompensasi yang namanya kenaikan harga, yang namanya kenaikan inflasi, kan tidak harus dari suku bunga, bank.
rate itu tadi. Akan bisa juga dikatasi dengan apa? Ya dari utilisasi aset keuangan. Oke. Utilisasi aset keuangan ini apa? Ya ada saham, ada surat berharga negara yang kita mungkin simpelnya SBN, ada obligasi swasta dan sebagainya. Menurut dia, orang untuk seperti itu uang beredarnya yang ditambah. Karena kan moneter ini kan ada dua instrumen yang dipilih bank sentral, memainkan suku bunga, mengendalikan uang beredar. Tapi terhubung terhubung satu sama lain. Nah, orang kalau bilang quantitative easing gitu, quantitative easing ini aliran monetaris. Jadi walaupun kalau kita lihat yang terakhir ini mix antara Keynes, dia mainin bunga, juga mainin uang beredar. Nah, jadi kalau menurut mereka kompensasi akan dilakukan dari mana? Dari yang namanya volatilitas. Jadi misalnya gini volatilitas misalnya, saya beli saham, ya saya punya saham. Kemudian saham saya harganya 100, ya kan? Berapa bergeraknya? 10%? Naik turunnya gitu. Volatilitasnya jadi naik turunnya. Kalau dia 10%, artinya tidak perlu menaikkan rate. Karena saya akan mendapatkan capital gain. Nah, kompensasi saya itu adalah dari capital gain 10%. Gitu juga surat utang negara. Kan surat utang negara diperdagangkan. SBN, obligasi negara. Kalau harganya turun, yieldnya naik. Berarti kompensasi suku bunga dari mana? Dari yield. Gitu kan, dari yield. Nah, singkat cerita, alirannya ini, monetaris ini yang mengakibatkan krisis 80, krisis 2008. Makanya ketika kemarin 2008 orang bilang kembali lagi ke Keynes. Gitu ya. Jadi apalagi kan waktu itu Obama dengan healthcare-nya, bahkan Ben Bernanke sampai bilang kalau Keynes masih hidup mungkin dia akan kirim surat Obama juga. Itu jadi artinya bahwa dia kemudian melahirkan kebijakan dua nih, antara suku bunga dan juga volatilitas. Nah, jadi Mas Awalil, fungsi BI rate ya intinya apa? Intinya itu bahwa dia memberikan kompensasi kepada siapa. Tapi yang menarik Mas Awalil, statement ataupun testimoni dari Jeremy Powell yang sekarang jadi chairman the Fed. Jeremy Powell ketika kemarin menaikkan terus suku bunga, akan lebih ke Keynesian ketika normalisasi bunga yang akhirnya semua orang berkeluh kesah karena Amerika bunganya dari bawah langsung ke 5,5 ke hampir 5,5. Jeremy Powell tuh dia ngomong gini, kita tuh memang perlu mengendalikan inflasi, kita perlu mengendalikan yang namanya uang beredar inti. Jadi uang beredar inti ini kan ada dua nih, uang beredar di masyarakat M0, M1 yang di perbankan ya. Menurut Jeremy Powell, kita ini kan harus mengendalikan M1, uang intinya. Tapi dengan memberikan kompensasi suku bunga ini, dia bilang, yang menikmati itu adalah orang kaya. Dia tidak pernah menciptakan stimulasinya untuk kepada redistribusi kebutuhan para kaum miskin juga yang membutuhkan membiayai inflasi. Jeremy Powell bilang, kalaupun kita juga tidak main suku bunga, dikasihin ke pasar keuangan, tetap saja yang menikmati orang kaya juga, dia bilang. Karena keterbatasan akses orang terhadap kapital. Ya menarik ini statement yang sangat menarik yang jarang kita temukan. Terus terang lah itu. Tidak sangat malah di negara yang mazhabnya sangat liberal, sangat ini mengakui. Itu keluar. Tapi kita tidak pernah mendengar Pak Perry misalnya sebagai gubernur Bank Sentral mengatakan clear itu. Seclear itu bahwa permainan ini sebenarnya siapa yang menikmati. Jadi artinya kedua hal ini tetap menciptakan yang namanya isu ketimpangan. Nah, mungkin saya pertama BI rate itu fungsinya kalau kita ngomongin BI rate kompensasi, tapi juga ada persoalan ketimpangan. Nah, kita perlu ingat Mas Awalil, amandemen yang terjadi di Amerika karena Great Depression. Termasuk amandemen terhadap undang-undang bank sentral mereka. Nah, lewat amandemen itu sebetulnya ada yang kita mulai kenal dengan dana jaminan sosial di Amerika Serikat. Ya kan? Betul. Dana jaminan sosial, uang pengangguran, kompensasi dari orang bayar pajak, ya orang kalau nganggur diberikan dan sebagainya. Nah, apa yang kita bisa lihat di situ, amandemen itu dual mandat bank sentral. Dual mandat. Mandat pertama menjaga inflasi. Mandat kedua employment.
menjaga daya kerja. Jadi Mas Awalil, kalau di Amerika Serikat dan juga sekutu-sekutunya yang tergabung dalam SDR IMF, jadi ada Amerika Serikat, ada Jepang, ada Eropa, sedikit Cina di kubu SDR IMF. Mereka menganut dual mandat. Artinya apa? Dia mencari keseimbangan antara central bank rate dengan penciptaan lapangan kerja. Jadi misalnya kalau kita lihat datanya, ketika Fed rate-nya udah di atas 5,5, dia punya kontraksi terhadap employment. Makanya dia berhenti di 5,5 kemarin. Dan berencana akan menurun. Walaupun inflasinya masih tetap naik sampai ke atas 9. Kenapa dia berhenti? Bagus ini. Karena dual mandat. Dual mandat kan? Nah, ketika dia dual mandat, dia berhenti di sini. Dia coba turun. Kalau kita lihat, begitu dia nanti 4,5%, gitu ya. Kalau lihat angka historisnya, bahwa yang namanya cost of living adjustment, penyesuaian upah bisa diberikan oleh orang-orang yang bekerja. Employment terjadi. Jadi titik keseimbangan itu di 4,5. Kalau kita lihat saat ini di data Amerika, makanya orang bilang, apa alasannya Amerika tidak menurunkan suku bunga? Karena dia punya kepentingan bukan terhadap inflasinya yang tetap tinggi, tapi keseimbangan dual mandat tadi. Ini yang kemudian kita lihat sekarang kenapa orang ramai-ramai, karena sentimennya jadi ke rupiah, ke segala macam. Ya kan? Kemana-mana lah. Nah, sekarang kita kembalikan lagi ke BI rate itu sendiri. Dari penjelasan saya tadi, dari gambaran. Dulu, kita tuh sangat Keynesian lah boleh dibilang. Dengan era sertifikat Bank Indonesia SBI. Jadi, uang beredar di perbankan, itu diserap oleh BI dengan SBI. Jadi kalau BI merasa bahwa perbankan ini menyebab inflasinya, untuk kompensasi serap di BI, bunga ini akan menjadi acuan untuk inflasi, itu kan dengan BI rate-nya, ada SBI tenor 12 bulan, SBI 6 bulan, sama SBI 3 bulan. Perdagangannya antara bank dan SBI. Instrumennya apa? Deposito. Ada juga GWM, giro wajib minimum dan sebagainya. Dasarnya adalah SBI. Nah, SBI waktu itu menjadi instrumen mengkompensasi yang saya katakan tadi, para orang kaya tadi yang punya tabungan. Jadi ketika kita hiperinflasi, kita bukan bicara tahun 65 ya, 66 ya, tapi hiperinflasi ketika kita krisis moneter 98. SBI kan bisa sampai ke 19% kan, inflasinya juga di 21 di 2019 kan, naik ke atas kan. Nah, begitu dia turunkan inflasi, turunkan SBI turun. Nah, ketika SBI turun, kemana uang itu kemudian lari? IHSG kita naik, jadi kualinya itu terbalik. IHSG kita naik. Artinya, ketika itu turun, uang itu tetap tidak ke sektor real. Yang juga teorinya ketika uang cost of fund-nya turun, harusnya Anda memberikan kredit loh. Pindah bentuk. Nah, akhirnya singkat cerita, Gubernur Bank Indonesia pada waktu itu ya memandang bahwa kok SBI jadi instrumen investasi. Padahal ini intinya adalah instrumen kita mengalihkan uang beredar dengan perbankan untuk mengendalikan inflasi. Tapi kok jadi instrumen investasi? Ya kan? Karena orang di situ investasi. Ini kritik neoclassical atau neo-Keynesian terhadap kaum monetaris. Bahwa dengan Anda membiarkan volatilitas pasar keuangan, Anda membiarkan yield, akhirnya yield dan volatilitas pasar keuangan bukan lagi mengkompensasi inflasi, tapi sudah menjadi wealth, menjadi uang untuk Anda menjadi lebih kaya, aset produktif, Nah, dari sisi orang kaya gitu. Nah, singkat cerita waktu itu Dewan Gubernur Bank Indonesia pada era 2005 atau 2006 gitu, mereka di tahun 2006 kalau saya nggak salah, setelah mereka juga melunasi hutang IMF ya, di era 2006 itu kemudian mereka mengatakan bahwa ya kalau kayak gini itu kan tidak produktif. Nah, harusnya instrumen investasinya itu bukan SBI lagi. Nah, salah satu yang, jadi kalau kita lihat Mas Awalil agak sedikit loncat sedikit ya. Salah satu surprise dari kabinet ini kan, orang surprise sekali Prabowo yang sangat menyerang Neolib, dan dia selalu menggambarkan Neolib itu adalah Sri Mulyani gitu. Itu kan framingnya seperti itu, bahkan timnya pun demikian gitu.
pada akhirnya mengangkat lagi Sri Mulyani gitu. Ya kan? Nah, kalau dilihat dan sekarang orang banyak nanya ke saya bahwa respon pasar cukup baik. Ya itulah kaum monetaris. Itulah kaum monetaris gitu loh. Jadi artinya pada akhirnya Prabowo pun dia takut terhadap instabilitas. Nah, untuk stabilitas itu dia perlu juga Sun yang tidak diguyur ke bawah. Ya. Nah, kenapa begitu? Karena Sri Mulyani ini, Menteri Keuangan kita ini, dia memang mengusung bahwa surat hutang yang sifatnya tadinya G2G, bilateral, multilateral, dirubah menjadi instrumen pasar. Dan ini nyambung juga dengan keinginan dari Bank Sentral bahwa SBI sudah jadi instrumen investasi. Nah, jadi intinya pemerintah memandang bahwa kalau mau investasi, investasilah di surat utang. Oke, surat utang ini akhirnya menggantikan SBI. Nah, ketika dia menggantikan SBI, berarti suku bunga Bank Sentral dirubahlah menjadi operasi moneter murni. Karena sudah tidak lagi berdasarkan underlying trading. Jadi murni instrumen pasar uang antara BI dan perbankan. Muncullah kemudian menjadi BI 7 Days Repo. Yang direpokan itu apa? Repo itu kan adalah sesuatu yang dijual dengan janji akan dibeli lagi. Underlying reponya surat utang negara. Jadi kuncinya di surat utang. Surat utang negara. Jadi kita itu sebetulnya kalau boleh dibilang sejak era ini kita udah masuk ke era monetaris. 2016. Nah, 2016. Tapi menurut saya gitu ya, kita lihat yield. Coba orang selalu tanya ke saya, ya, kupon surat utang negara kita. Orang bilang, ya, bahkan saya pernah diskusi juga dengan almarhum Bang Rijal Ramli, ya kan. Bang Rijal bilang, Menteri Keuangan kayak apa gitu, kok suku bunga Sunnya segini gede, lebih gede dari Vietnam dan sebagainya. Saya memandang ya karena volatilitas rupiah kita, rupiah terhadap US dollar kita, angkanya membesar. Volatilnya. Jadi ketika saya ingin menukar itu dengan menerbitkan surat utang negara, kupon akan mengikuti situ. Artinya, kalau kita ingin kuponnya rendah, kita harus menertibkan yang namanya volatilitas di pasar keuangan. Kenapa volatilitas kita tinggi? Karena kita semua nyarinya makannya dari situ, Mas Awalil. Ngegoreng saham, ngegoreng sun, ngegoreng segala macam. Jadi bukan terkait dengan sektorial, kebutuhan impor, kebutuhan segala macam. Nah, sehingga volatilitas di sininya besar, yang namanya yield surat utang kita juga besar. Nah, agar yieldnya tidak besar dalam atas nama stabilitas, kuponnya harus udah tinggi agar nanti stabil. Makanya kalau kita lihat kuponnya rata-rata di 6%. Jadi gini, satu sisi kalau kita berkiblat bahwa apa yang terjadi saat ini dalam hal mitigasi resiko, dalam hal stabilitas ke depannya, orang kayak Menteri Keuangan yang lakukan dengan suku bunga kupon yang udah di atas 6%, itu mengakibatkan suku bunga itu udah tinggi, stabil. Ini bisa diuji dari apa? Ketika kemarin Fed rate naik, yield obligasi kita, ya koreksinya relatif cuma sampai 8%. Kan udah tinggi, Mas. Karena sudah tinggi. Sudah tinggi, bondnya, kuponnya saya sudah tinggi gitu loh. Kuponnya saya sudah tinggi, jadi kalaupun dia bergeser, koreksi harganya tuh minimal. Ya kan? Nah, jadi kalau atas nama stabilitas tercapai. Tapi kemudian akan mengakibatkan seperti yang disoroti Mas Awalil. Hutang menjadi instrumen moneter. Ketika hutang menjadi instrumen moneter, ada yang jatuh tempo ditukar utang baru lagi. Terus roll over begitu, instrumen moneter. Tapi kembali lagi gitu, kalau kita soroti, hutangnya sebetulnya dipakai menggerakkan sektorial nggak? Kalau dia dipakai menggerakkan sektorial, sebetulnya kita bisa percaya apa yang dikatakan oleh kaum monetaris gitu. Bahwa hot money jangan dihindari, hot money diambil, deal dengan hal-hal yang sifatnya hot money untuk yang sifatnya long term. Artinya apa? Ambil duit panas, tanam untuk mereformasi agraria misalnya, menggambarkan ketahanan pangan kita. Jangka panjang kebutuhan US dollar kita untuk impor pangan berhenti. Nah, ini Mas Awalil. Jadi kalau kita lihat ya, kegagalan transmisi yang terjadi hari ini, menurut pendapat saya, karena kita tidak memberikan dual mandat. Nah, itu kuncinya ya. Kuncinya dual mandat. Jadi
begitu dia burden sharing dengan pemerintah terkait dengan fiskal dengan segala macam pun, mandatnya hanya berpikir yang kata Jeremy Powell tadi, memberikan kompensasi kepada orang kaya, dan orang kaya setelah diberikan kompensasi, bukan hanya kompensasi, dia menjadi kaya dari situ. Ya, ini saya potong dikit buat para pemirsa. Jadi beliau sudah straight ini bahwa itu mengkompensasi atau memberikan imbalan kepada orang kaya. Tapi secara teknis itu kan berarti sebenarnya dengan BI rate yang tinggi itu banyak turutannya. Dia paralel ya dengan BI rate yang tinggi. Itu berarti bunga deposito di perbankan juga menyesuaikan karena dia bunga acuan. Yield, kupon, SBN, kalau kita punya SBN juga menyesuaikan, kan seperti itu. Ya. Nah, dengan begitu, siapa yang bisa memiliki SBN, siapa yang punya deposito besar, itu kan adalah kelompok tertentu. Beliau lompat langsung ke situ kesimpulannya. Nah, yang menarik lagi dari pembicaraan beliau tadi adalah kalau di Amerika dan beberapa negara yang sealiran itu, bank sentral itu tidak hanya bertanggung jawab mengendalikan inflasi, tetapi juga soal employment, soal pengangguran lah gitu ya, dan upah dua itu. Nah, sementara di Indonesia itu mandat buat bank itu single mandat, hanya mandat inflasi. Nah, inflasi ini pengertiannya bukan hanya harga barang ya, tapi harga mata uang kan. Ya. Jadi dua nih para pembelajar ekonomi, yang namanya inflasi itu yang diumumkan BPS itu adalah terhadap barang dan jasa. Sebenarnya pengertian inflasi yang lain adalah nilai tukar rupiah, benar ya, terhadap valuta asing. Nah, tadi yang banyak disoroti, ini terhubung, dua-duanya terhubung karena sejauh yang sudah terjadi itu ini. Nah, dalam beberapa tahun terakhir akibat ini tafsiran saya, banyak kesulitan fiskal ya dan sebagainya, kemudian dioptimalkan ini kan kira-kira gitu. Ada jualan SBN, nanti saya dikoreksi Mas ya. Karena jualan SBN itu tidak cukup mudah untuk dalam jumlah yang tiba-tiba melonjak besar, misalnya karena Covid, bahkan sebelum Covid kan, karena ada ambisi membangun macam-macam, butuh utang. Nah, tidak cukup pembeli tradisional baik dari bank, dari fund management, dari asing, sehingga dibeli juga oleh BI kan. Sebelumnya kan BI tidak boleh beli langsung, benar nggak ada. Tapi harus di sekunder kan. Nah, beli lagi, dan sampai kita bicara ini tadi saya sudah cek, itu BI khusus untuk SBN domestik sudah 25% Mas. Seperempat berarti. Nah, kembali ke pokok soal kita. Kalau begitu sederhananya BI rate sekarang, terlepas dari penjelasannya ada ya bahwa dengan tinggi dengan apa itu agar stabil. Tapi kalau ditegaskan lagi, BI rate sebesar hanya turun jadi 6,0, berarti 6 sampai 6,25 ini sudah setahun Mas, persis nih Oktober. Bahkan sebelumnya juga 5,5, itu tinggi lah dari pengalaman 2016. Nah, itu diiringi yield yang 6 sampai bahkan bisa menginjak sampai 6,75 ya, kurang lebih begitu. Nah, segitu itu gimana ya cara menilainya? Jangan stabilnya aja Mas Yanor bisa ngeliat bahwa ini mestinya segitu, apa harusnya ada upaya untuk, karena secara akal sehat saja ini tinggi banget nih, artinya ya ngapain juga saya investasi di sektor real memberi peluang dapat 10-15% dengan risiko bangkrut kan, kalau saya pakai instrumen apapun bentuknya kan, apapun bentuknya. Bahkan mungkin perlu disinggung juga kan, malah ada instrumen baru lagi namanya SBRI kan. Nah, kayak gitu tuh kira-kira perekonomian kita itu dengan BI rate, dengan yield SBN dan kaitannya segitu itu bagus nggak Mas? Pakai bahasa populernya bagusnya. Kalau pakai bahasa populernya gini Mas. Jadi ibarat kata ya. Sekarang yieldnya kita gini, gampangnya gini. Saya ada riset jangka panjang ya, jadi dari mulai 2002 sampai 2014, dari bulan ke bulan melihat pola dari berbagai macam indikator. Jadi ketika kita masih era SBI, bahwa fungsi BI rate itu, gitu ya, itu memang gini Mas, tadi inflasi, menjaga inflasi, dan dia dan dia tujuannya yang satu loh, mengendalikan nilai tukar rupiah. Ya. Jadi artinya desain undang-undang BI kita hasil RUU IMF. Ya, nilai tukar rupiah ya. Dia menganggap bahwa memang kita bangsa net importir, Mas. Oke. Jadi kalau sekarang kita mau ke arah yang sangat filosofis, gitu ya. Kenapa bangsa kita ini menjadi bangsa yang importir? Harusnya kita mengamandemen undang-undang BI.
Iya. Karena di Undang-Undang BI Sudah mengasumsikan kita impor. bahkan sebelum terjadi. Bahkan sebelum terjadi, karena menurut dia untuk mengendalikan inflasi itu single aja, Harus satu aja, mengendalikan nilai tukar. Nah, sekarang kita ngomong mengendalikan nilai tukar. Jadi ketika orang bicara misalnya ya, oh inflasi kita rendah. Kan inflasi rendah, kalau misalnya kemarin udah tinggi masih gini, besok segini, kan jadi rendah year on year nih. Tapi kan akumulatif yang tingginya udah diserap sebelumnya. Oke. Ya. Saya menganggap begini, ketika 2016 kita ada tekanan waktu Trump baru jadi gitu ya, dan itu kan sebetulnya surat utang negara kita terkoreksi harganya sekitar sampai ke harga 90. Jadi artinya 10% harganya jatuh. 10% harga jatuh, yield rata-rata ada di 8%. Itu top. Iya. Kita setelah mengenal era ini belum mengkompensasi jatuh. Kenapa pemerintah sangat pede nggak ada apa-apa? Karena ketika 8 aja nggak ada apa-apa. Ketika 8 aja kan nggak ada apa, berarti kita masih cukup kuat. Ya kan? Karena perbankan mengoreksi 10 poin itu 90 masih oke lah. Nah, ketika kemudian Fed rate berbalik arah, menunda tapering off dan sebagainya, rupiah ketika itu menguat di semua mata uang. Kalau kita ingat 2016 Dewan Gubernur BI mengatakan kita tidak mau rupiah kita menjadi terlalu kuat. Yang penting ya para belajar ekonomi bahwa kalau orang awam kan sering wah lebih kuat lebih bagus. Ya. Ini kan ada penjelasannya, bukan soal terlalu kuat juga masalah. Kira-kira begitu ya. Orang selalu mengatakan, oh itu karena untuk kepentingan ekspor impor. Menurut saya itu nggak ngerti. Gitu loh. Kalau ngomong Jepang gitu ya, yang dual mandat bahwa segala macam, oke. Karena menurut saya kalau kita lihat dari riset korelasi, ya regresi dan sebagainya mas dengan ekonometri model segala macam, BI rate kita tuh pada akhirnya dia berkorelasi kuatnya hanya kepada nilai tukar, itu pun volatilitasnya. Jadi artinya BI rate naik turun itu sebetulnya menjadi driver untuk ngerem di mana sih, main kopling di mana sih? Di nilai tukar. Nilai tukar tuh volatilitasnya dalam artian apa? Volatilitas itu saya amati dari yang sifatnya day trading. Kita melihat uang sebagai arena perdagangan. Day trading itu artinya apa? Volatilitas harian rupiah terhadap US dollar. Volatilitas 3 harian, karena 3 harian penyelesaian di pasar keuangan. Volatilitas mingguan 5 harian T+5 sama volatilitas bulanan. Nah, ketika krisis misalnya orang bilang, wah pasar di Amerika lagi bergejolak, global lagi bergejolak, ya dia lagi cetak uang. Begitu dia lagi cetak uang, volatilitas T0 kita naik, volatilitas T3 kita naik, T5 kita naik. Nah, BI 2016 itu melihat bahwa kalau misalnya rupiah dibalikin lagi, karena dia melemah dari angka sekitar 12 ribuan ke angka hampir 14 ribuan. 14 ribu. 15 ribu. Dia stop di angka 14 ribu sekian, dia stop 13 berapa. Orang waktu itu mengatakan, gimana sih nih BI main falas nih gitu ya. Main falas nih. Gubernur BI pada waktu itu, saya lupa Agus Marto atau siapa ya, 2016 gitu ya. Nah, Aop Darmin kalau nggak salah, Pak Darmin Nasution mengatakan bahwa dia bilang, ya kita menjaga volatilitasnya. Volatilitasnya yang dijaga. Volatilitas di masa depannya. Begitu. Nah, karena dia sudah patok mas di angka tinggi ini, kita jaga nggak naik, wajar kalau kemudian inflasinya juga jadi rendah. Karena ibaratnya ketika di 14.000 ke 14.300 gitu ya, kan rendah tuh. Kenapa 14.300 saja itu cukup mengkompensasi? Karena kita nahan di sini. Ini sangat teknis ya, intinya gini loh. Intinya gampang aja. Apa sih orang disebut dengan money printing? Cetak uang. Cetak uang tuh kan gini, saya beli di bawah, saya jual di atas. Volatilitas itu di mana? Selisih antara beli terbaik, jual terbaik. Ini volatilitas. Jadi kalau sekarang kemarin rupiah mendadak ke 15.000, hati-hati. Ya mungkin karena memang gorengan di atas sudah nggak bisa digoreng lagi, ke bawah dia. Makanya kan dalam 1 minggu naik lagi ke 15.600. Ini yang disebut dengan volatilitas, mas. Itu ya. Nah, BI rate dia karena ngelihat polanya kayak gini, BI rate itu menjadi korelitasnya itu menjadi sangat terhadap nilai tukar tinggi. Tapi kalau kita lihat apa sebetulnya yang sangat mempengaruhi pergerakan nilai tukar? Transaksi surat utang negara kita paling besar.
Oh, begitu ya. Di pasar sekunder. Oke. Ya. Baru berikutnya saham tuh kecil lah. Ya. Jadi transaksi pasar sekunder surat utang negara kita tuh mempengaruhi volatilitas nilai tukar rupiah US dollar kita hampir 80%-an sih itu. Satu-satu Mas, ini agak buat pembelajar harus satu-satu ini. Satu dulu. Yang pertama, kalau dari penjelasan Mas Yanuar itu, BI-REIT ini paling dikelola terkait dengan volatilitas nilai tukar, kan begitu. Mengelolanya gitulah. Nah, tetapi dalam narasi yang sering disampaikan itu kan kaitannya utama adalah terhadap kredit perbankan. Nah, jadi kan begitu. Jadi bahwa BI-REIT terkait dengan perbankan. Nah, ini yang lebih kuat mana kaitannya? Dengan nilai tukar, Mas. Dengan nilai tukar. Ya. Kalau ketika menjelaskan terhadap kredit perbankan, ya memang teorinya begitu. Tapi begitu kan bicara. Saya perlu banding juga ini karena saya beberapa kali membaca soal SBDK ya. Publikasi Bank Indonesia tiap 2 minggu itu selalu ada time lag kan. Kalau umpama dia nurunin dari 6,25 sampai 6,0, suku bunga kreditnya nggak geming gitu. Nggak, artinya kan tidak sensi terhadap itu. Bahkan saya ingin lebih kritis lagi, Mas, kalau kita ngomong SBDK. SBDK itu kan kemudian BI mengatur. Bahwa BI mengatur bahwa kalau suku bunga dasar kredit ya para pelajar ekonomi. Dia mantau. Dia udah nurunin suku bunga. Kok SBDK-nya nggak turun-turun? Karena kita udah nurunin BI. Nah, dengan kemarin Amerika Serikat dengan rezim suku bunga rendah, di mana-mana suku bunga rendah, SBDK mau nggak mau harus turun. Dia turunin kan dipantau oleh BI. Tapi kemudian kreditnya nggak muncul. Buat apa juga suku bunga rendah? Ini bagus ini. Bagus. Nah, kalau kita lihat profilnya dalam neraca perbankan kita, terus uang itu dia lariin kemana? Dia borong sun. Cocok ini mungkin. Jadi kalau sekarang kita ngomong Mas Awalil, siapa pesaing utama kredit ke sektor real? Pemerintah sendiri, surat utang negara. Saya bantu ya para belajar ekonomi mungkin mudah-mudahan benar menjelaskannya. Jadi kan bank ini menghimpun dana dari masyarakat ditambah dengan modalnya sendiri. Nah, kurang lebih kondisi kebanyakan bank yang besar ya, itu duitnya sendiri itu mencapai 20% atau lebih, namanya CAR kan. Berarti 80-an% adalah dana pihak ketiga yang dihimpun dia. Nah, ini mestinya kan dia menggunakan ini disalurkan ke berbagai bentuk. Kalau menurut undang-undangnya harusnya ya intermediari yang paling penting, dia harus salurkan. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini, beberapa tahun ya, kita tidak hanya bicara bulan-bulan ini, itu memang alokasi ke surat berharga itu sangat besar dan mencapai sekitar 12-15%. Lalu kalau ditambah dengan yang ditempatkan di Bank Indonesia 20%, kan kebesaran kan sebenarnya. Nah, itu karena sebagian orang berpendapat, nanti bilang dikonfirmasi, itu karena ya memang tawaran dari BI-REIT dan SBN-nya tinggi. Karena ngapain saya nyalurin kredit? Kalau ketika SBDK itu suku bunga dasar kredit. Jadi itu sebenarnya diwajibkan oleh Bank Indonesia ya, diawasi oleh OJK. Bahwa bank itu harus memberi informasi tentang suku bunga dasar kreditnya, misalnya 8,5 ya, nanti tambah administrasi, tambah apa-apa seperti itu, dengan harapan ini kan memonitor ini kelihatan tadi kebijakannya BI-REIT dan beberapa kebijakan, nanti kita masuk situ. Ternyata kalau menurut Bang Yanuar ini tidak begitu efektif karena si bank ini ujungnya berarti kan bank ini pada prinsip dasarnya itu adalah dia akan mencoba mengalokasikan komposisi keuangannya itu, yang penting pertama memberi keuntungan besar, kedua aman kan begitu kira-kira. Gimana nih yang gini-gini nih. Ketika orang tanyakan kenapa kok penyaluran kreditnya rendah, suku bunganya rendah, kalau kita tanya bankir pasti jawab masalahnya di sektor real. Sektor realnya belum pulih, tata kelolanya lah segala macam lah, sektor real kita yang terlalu banyak rantainya lah dibenahi. Itu nggak ada yang salah misalnya. Tapi kan menurut saya kalau tahu itu masalah dibenahi. Makanya kan kalau menurut saya itu pentingnya ada Menteri Usaha Kecil Menengah, ada Menteri Koperasi, ada Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian. Persoalan-persoalan ini dibenahi. Nah, dari sudut pandang bankers dan juga Bank Indonesia menganggap itu di luar kami, itu kan adanya di sektor real. Nah, sementara kami tetap harus membayar yang namanya cost of fund dari dana ini. Nah, orang tapi tidak pernah kemudian
seminarnya Pak Mas Awalil, orang bahas ini. Tapi orang tidak pernah bertanya, sebenarnya kemudian bank beli uangnya dikemanain untuk biayain itu kan gitu loh. Ya, ya. Nah, secara aturan main kita, perbankan kita nggak boleh beli saham. Betul. Ya kan? Nggak boleh. Tapi beli sun boleh. Beli sun boleh. Makanya sun kita tuh laris manis Tanjung Kimpul itu. Iya. Ya kan? Nah, satu dia bisa beli di situ. Kedua, dengan dia pegang sun, kan BI yang saya bilang tadi, BI rate udah bergeser menjadi instrumen Iya, pasar uang. Jadi repo. Iya, repo. Jadi Seven kalau days dia repo. butuh duit, Kalau dia sekarang mau bisa digadaikan ya, gampangannya kan begitu. betul, yang bisa direpokan apa? Ya sun pemerintah juga. Jadi sun itu sangat liquid dengan Yes. demikian. Jadi sebenarnya saya ingin menggambarkan kenapa pada akhirnya tradable sun atau perdagangan sun di pasar sekunder itu sangat mempengaruhi nilai tukar. Oke. Jadi kalau sunnya itu nilai tukarnya segala macam ini, dia akan berpengaruh terhadap nilai tukar. Disitulah stabilitas kita. Jadi kalau orang sekarang bertanya kepada saya, banyak ditanya, sama nggak ini sama 98? Intinya perbankan itu kan CAR, ya. CAR perbankan kalau dulu betul kredit BMPK karena uangnya banyak ke sana. Kalau sekarang perbankan dia CAR-nya sangat erat kaitannya dengan nilai wajar surat utang negara. Di mana? Kenapa saya mengatakan surat utang negara? Karena ini instrumen surat utangnya. Ya. Berdasarkan standar akuntansi PSAK nomor 70, 71, 72 kan ada impairment. Jadi begitu misalnya nilai surat utang negaranya turun, dia langsung impair. Itu akan mempengaruhi terhadap sun. Makanya kalau kita bicara Bank Indonesia selalu mengatakan BI rate, burden sharing, ngambil sun karena mengutamakan stabilitas sun. Dan sederhananya menurut saya, kelihatannya Presiden terpilih Prabowo Subianto pun sangat takut dengan ancaman pasar yang akan bisa menggoyang sun, dan pasar menganggap bahwa dia nyaman dengan figur. Nah, itu kan udah bisa kita baca, kita baca terbuka aja. Jadi artinya, jadi artinya kan kalau kita baca itu seperti itu. Nah, artinya Mas Awalil, saya ingin menggarisbawahi, fungsi mengkompensasi inflasi berubah menjadi mengkompensasi sarana kekayaan. Iya. Buat siapa? Buat orang yang punya kekayaan. Oke. Ya kan? Jadi artinya, kalau sekarang kita mengatakan Mas Awalil pertanyaannya tadi, ada nggak fungsi BI rate ini pada akhirnya ke sektor real? Menurut saya sampai sejauh ini nggak ada. Oke. Kita mau akhiri, tapi saya simpulkan nanti dikoreksi untuk tema BI rate ini. Jadi BI rate ini kalau dalam penjelasan resminya adalah suku bunga acuan Bank Indonesia. Sekarang di 6%. Ya, BI tidak mudah ya merubah BI rate, itu harus sebulan sekali melalui rapat Dewan Gubernur, dan jarang-jarang di atas 50 basis point. 50 basis point itu 0,5 ya. Umumnya malah 0,25 naik ataupun turun tiap rapat dan sering tetap. Nah, secara historis dalam konteks BI rate yang model baru ya 2016, 6 dan 6,2 ini termasuk tinggi. Kalau dulu waktu masih SBY bisa sampai 9, 10 ya. Nah, dalam penjelasannya BI rate ini diharapkan juga dalam konteks mengatur tadi selain yang dijelaskan oleh Yanuar tadi, ya meskipun sudah dibantah oleh beliau, itu maksudnya kan untuk memanage suku bunga kredit juga ya, supaya jadi acuan bank untuk melakukan bunga kredit. Nah, tetapi dalam prakteknya sejauh penjelasan Pak Yanuar tadi dan saya juga mengamati angka-angkanya, bank ini makin banyak bermain dalam hal sun ya. Jadi beliau menyebutnya surat utang negara ya, SBN kalau bahasa lebih populer sekarang ini. Dengan banyak pertimbangan kan. Pertama tadi pertimbangan kupon, keuntungan, kedua pertimbangan sekarang jadi sangat liquid kan. Ya. Jadi kalau bank punya sun terus tiba-tiba ada kebutuhan dana cash, ya tinggal dijual ke Bank Indonesia kan. Dibeli kembali nanti namanya kan repo kan begitu. Nah, di sisi lain pemerintah juga makin bergantung pada ini kan, ya. Karena ternyata setiap kali menjual sun di pasar itu pada dasarnya pembeli utamanya adalah bank dan Bank Indonesia kan. Nah, itu kira-kira yang terjadi saat ini sudah beberapa tahun inilah, 1-2 tahun ini. Nah, dalam arti argumen stabilitas benar kata Mas Yanuar tadi, kalau ini tidak begini ya rupiah bisa lompat-lompat jauh. Lompat itu tidak harus tinggi ya, kadang rendah tinggi. Kalau sehari bisa. Nah,
maka ini bisa dibenarkan secara teoritis stabilitas. Dan kurang lebih begitu, dan akibatnya memang inflasi salah satunya ya, terlepas dari belakangan ini inflasi terkait juga dengan daya beli, itu secara umum dalam 5-6 tahun ini memang inflasi terjaga karena permainan model begini kan. Nah kemudian juga, tetapi di sisi yang lain, kredit ya tetap bertahan di 60% dari total duit bank kan, karena insentifnya tidak ada mendorong ke arah seperti zaman lampau 70-75. Nah, sepintas ini menguntungkan ya buat stabilitas, di mana ketika pemerintah ngeluarin sun ya terserap, nilai tukar juga ya lompat-lompatnya tidak terlalu besar lah, bahkan sempat diklaim kan kita paling stabil kan. Nah, tetapi tadi Yanuar membawa kita ke ujung yang lebih filosofis jadinya. Kalau terus-menerus kebijakan mempertahankan stabilitas seperti ini, yang diuntungkan siapa? Nah, beliau kan sangat tegas nih, bahwa yang diuntungkan adalah ya orang kaya, gampangannya kan begitu, orang yang punya duit, akses kapital. yang punya akses kapital. Nah, juga dengan demikian, apakah ini mau terus-menerus begini kita kan? Meskipun memang saya boleh berkomentar, risikonya memang kalau misalnya mau dia dirubah, dia harus benar-benar terencana kan. Nggak mungkin dari 6 kita jadiin 3 misalnya kan, seperti itu. Malah kalau saya boleh tambahkan, itulah kaitannya kenapa di belanja pemerintah pusat, pembayaran bunga utang itu menjadi paling besar di seluruh jenis belanja. Ya karena terkait dengan ini tadi. Nah, apakah ini masih kita mau terus pertahankan? Nah, kami nih, saya juga ekonom, beliau juga ekonom, sebenarnya nggak suka nih kalau terus-terus begini ini. Tentu kita juga sadar bahwa ini ada soal stabilitas. Benar nggak saya nyimpulkan begitu, Mas? Benar, Mas. Jadi fenomena terakhir ya, deflasi yang orang bilang, karena masalahnya di daya beli. Artinya gini, Mas, kembali ke kepercayaan para kaum monetaris atau neoliberal ini soal trickle down effect. Kenapa? Karena sekarang ada faktor geopolitik juga, Mas. Oke, ditambah lagi. Ada persoalan geopolitik. Jadi artinya tidak selinier dulu. Jadi kalau dulu misalnya Fed rate turun, kita akan naik. Nah, kalau sekarang kan Fed rate nahan, tetap rate-nya tinggi, padahal dia punya ruang untuk employment, punya ruang kan. Ya ada geopolitik, dia memang ingin menekan Cina, menekan segala macam. Nah akhirnya dalam kondisi kayak gini, si orang kaya yang tadi mentransaksikan uangnya ikut dalam cetak uang, dia juga simpen cash is king. Iya, untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Jadi kan kembali ke teori tentang uang dari Keynes. Iya. Ya kan, satu itu kan uang itu fungsinya untuk transaksi, berjaga-jaga, tiga spekulatif. Iya benar. Nah orang kemudian dalam kondisi kayak gini, wah geopolitik segala macam, orang berjaga-jaga. Trickle down efeknya tidak terjadi. Jadi dia menikmati gorengan di pasar keuangan, tapi hasil gorengan itu tidak dikasih ke abang gorengan. Iya benar. Abang gorengan yang jual tempe gitu loh, Mas, karena dia sendiri bahkan bisa jadi bantu rumah tangganya nggak dinaikin gitu. Iya, karena dia ngerem gitu. Dia ngerem dalam artian bahwa wah ini fungsi berjaga-jaganya tinggi karena faktor geopolitik. Masuk akal juga lah, itu kan tindakan rasional. Jadi kalau dulu kemarin bunganya gini, mana ekonomi kita baik-baik saja segala macam. Karena yang trickle down efeknya juga munculin duit. Kenapa sekarang juga diikuti deflasi? Menurut saya ini penyebabnya. Trickle down effect tidak terjadi. Sementara yang kaya tetap menyimpan uangnya. Nah, kalau kita bicara ke depan, menurut saya kita kan bicara negara. Bank sentral dimanapun negara. Jadi kalau menurut saya Mas Awalil, satu, konsolidasi politik ya. Kita mau bicara demokrasi terpimpin lah, ya. Otoriter. Menurut saya, ada negara dengan demokrasi terpimpin, ada negara dengan otoriter, ada negara dengan yang demokrasi liberal. Mereka menjadi negara maju. Dalam artian apa? Mampu mensejahterakan masyarakatnya. Mensejahterakan masyarakatnya itu apa? Intinya meredistribusi kekayaan dengan baik, sehingga ketimpangan minimal. Tapi ada juga negara dengan demokrasi terpimpin, otoriter, ketimpangannya tinggi. Dia tidak berhasil menyelesaikan penyakit struktural, kemiskinan struktural yang turun-menurun, karena diakibatkan oleh pendidikan dan akses kapital. Ada juga negara yang menerapkan demokrasi liberal juga menciptakan ketimpangan, mungkin salah satunya kita, gitu ya. Ya kan. Kemudian ada juga negara yang menerapkan yang demokrasi yang gagal. Kalau kita perhatikan, orang selalu ngomong Cina, gitu. Cina menurut saya tahun 98 dia ngelihat dengan demokrasi terpimpinnya di Politbiro Partai Komunis Cina. Dia ngelihat Asia akan krisis.
kita harus ahead the curve, motong kurva. Dia Jadi kurva kemudian ini mendahului kurva ya para belajar ekonomi. Jadi kita antisipatif lah. Mitigasi kita mitigasi. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan, dia buat kan Zurongzi yang gubernur Bank Sentral waktu itu menjadi Perdana Menteri. Dia tidak berubah haluan politik. Tetap demokrasi pimpinnya lewat politbironya. Yang dia rubah haluan ekonomi. Menjadi market lah. Dengan si gubernur Bank Sentral menjadi Perdana Menteri, Zurongzi. Tapi apakah Zurongzi jualan pasar? Misalnya tidak. Pidato pertama dia bilang, ya kan? Pidato pertama dia bilang bahwa kata dia, saya memimpin Cina di tengah 1 miliar pengangguran, 1 orang buat tusuk gigi, 1 miliar tusuk gigi saya jual. Agar ini bisa terjadi, negara ini tidak boleh ada koruptor. Kalau ada koruptor dihukum mati. Dan kalau misalnya itu adalah saya, peti terakhir untuk saya. Kan itu kalimatnya. Dan ini nggak hanya kata-kata. Begitu dia memerintah, dia betul-betul sikat, betul-betul terjadi hukum mati itu. Jadi saya ingin mengatakan, mau ekonomi pasar kayak, mau ekonomi apa kayak, terpimpin kayak, tidak ada negara yang maju dengan korupsi. Bagus nih, bagus. Tidak ada negara yang maju dengan korupsi. Nah, apalagi kalau korupsinya pakai mekanisme pasar. Legal seolah-olah. State capture corruption masalah. Jadi karena sekarang negara definisi korupsi beliau ini lebih filosofis ya, bukan soal hukum KPK-nya. Karena kebijakan misalnya negara. Oh, daripada nilai tukar gini, BI operasi pasar terbuka. Menurut saya, kalau yang ngegoreng 4L, lu lagi menciptakan kecemasan. Ini korupsi pakai mekanisme pasar. Seolah-olah tidak ada apa-apa. Dan seolah tidak melanggar hukum. Tidak melanggar hukum. Nah, kegagalan ini terjadi di mana? Menurut saya akar penyebabnya. Kita harus memberikan dual mandat ke Bank Sentral. Ini kuncinya ya, dual mandat. Bank Indonesia harus tidak hanya bertugas mengatur, memelihara inflasi, tapi juga employment. Employment itu menciptakan lapangan kerja dan upah yang layak. Kalau Bank Sentralnya dual mandat gini, begitu dia diminta burden sharing oleh pemerintahnya, pasti dia bilang, oke, saya akan beli surat utang negara Anda. Tapi pakai untuk apa? Untuk apa? Ada nggak kaitannya dengan memperbaiki persoalan? Kalau duitnya diberikan alutsista impor misalnya. Sehingga akhirnya apa? Fungsi demokrasi antara fiskal dan moneter juga terjadi. Atau, saya akan melakukan operasi pasar untuk menyelamatkan harga sun, baik dengan perbankan, dengan jaminan sosial. Tapi kemudian surat utang negaranya kan dialirkan kemana? Jadi menurut saya Mas Awalil, terlepas kita ini sebel ngelihat Amerika yang ruling currency dengan US dollarnya. Tapi ada hal tertentu yang menurut saya bisa kita pelajari. Kita harus belajar dari mereka. Amerika Serikat kemarin melakukan yang namanya quantitative easing, membeli istilah kita burden sharing lah. Bank sentralnya membeli surat utang negara pemerintahnya. Kenapa? Karena terjadi lonjakan tagihan dana pengangguran, jaminan sosial. Udah jelas ya tujuannya. Kemudian kedua, karena Obama melakukan Obamacare, healthcare. Ketiga, Obama ingin memberikan insentif terhadap yang padat karya, Ford, Airbus, dan segala macam. 3 ini yang diserap. Narasinya tuh ada. Kalau kita sekarang menerbitin sun, cilakanya bayar bunganya pula. Cilakanya tidak ada kaitannya dengan menambah ketahanan pangan kita. Jadi kalau menurut saya kalau lihat pemikirannya Presiden terpilih ini, pemikirannya itu. Cuman kan menurut saya ada nggak yang dia lakukan seperti satu kata dan perbuatan ketika Deng Xiaoping, Zurongzi, ya kan gitu ya. Jadi artinya, jadi singkat cerita menurut saya kita tidak bisa berubah keadaan. Dunia ini diatur oleh para kaum monetaris. Yang bisa kita lakukan itu adalah apa? Win-win deal dengan cara pasar, tapi untuk mensejahterakan rakyat. Nah itu adanya di mana? Di dual mandat. Bahkan Amerika sekalipun yang kita anggap negara yang paling liberal, paling kapitalis, dual mandat. Apalagi kita negara Pancasila kan maksudnya. Jadi kalau menurut saya, kalau kita sekedar mengatakan bahwa anti hutang misalnya anti kebijakan moneter, menurut saya nggak solusi juga, karena ada mitigasi resiko. Oke deh, kita sekarang deal sama pasar, tapi pasar itu juga harus peduli terhadap keadaan rakyat. Nah, buat pasar, urusan ini bukan urusan dia, itu urusan Anda sebagai penyelenggara negara. Yang penting buat saya kan, Anda nggak ganggu
nggak ganggu permainan saya. Bahwa kalau Anda mau itu urusan Anda sebagai penyelenggara negara. Itu yang kita Jadi cari. intinya jangan salahkan pasar, yang kita salahkan siapa? Otak penyelenggara negara. Yang terlalu bernyerah kepada maunya pasar. Harusnya kan Iya. bernegosiasi kan. Negosiasi. Jadi artinya Negosiasi. katakan aja sekarang gitu ya. Ya. Kenapa sih mau buat tapera? Ya karena Iya. standing buyer misalnya, orang yang siap membeli sun kita itu makin tipis. Perbankan tidak mengalami pertumbuhan dana pihak ketiga, malah cenderung orang makan tabungan, dana pihak Iya, ketiganya turun. iya, iya. Artinya uang untuk dialokasikan membeli sun baru tipis. Nah, ini fenomena baru nih ya. Fenomena baru yang Setahun sekarang. terakhir itu ini. Dana jaminan sosial Ya. diambil uangnya untuk PHK, Ya. tidak ada premi baru dan sebagainya. Dia juga tidak bisa menjadi standing buyer. Asing sendiri lagi sibuk dengan dirinya. Nah, makanya muncul kreativitas. Ada tapera, agar ada dana segar baru yang bisa membeli sun. Tapi kalau kita tanya kritis, emang terus sunnya ada? Jangan termasuk SRBI juga buat Betul. beli sun. Tapera. SRBI itu surat rupiah berharga Bank Indonesia ya, karena SBN-nya kurang menarik buat asing, Ya. SRBI lebih menarik. Tapi SRBI. Bank Indonesia pakainya juga buat Ya. beli SBN. Tapera, ya kan? Ya, Jadi artinya betul. menciptakan uang baru. Ya, Kemudian orang sekarang kalau ter-PHK nggak bisa ngambil DPLK pensiun. Ini menurut saya Mas Awalil Ya. egois. ya, Seolah-olah pemerintah hanya mikirin dirinya sendiri. Ya. Kalau kita mau win-win solution, artinya ketika menciptakan tapera 2,5%, apa sih yang pemerintah berikan dari sun yang dibeli dari nanti ya, uang tapera itu? Ya. Apa sih yang ditawarkan pemerintah Ya. dari orang membeli dana jaminan sosial? Ini menurut saya senang juga gitu ya ada Mas Awalil ini yang pembelajar ekonomi menjelaskan tahap demi tahap. Tapi inti politik di sini. Mas ya, Awalil. siap. Jadi menurut saya inti politik tuh di sini. Ya. Jadi bagaimana Anda bisa menggunakan pasar Ya. untuk kesejahteraan rakyat Anda. Iya. Jadi kita menurut saya hanya jangan misalnya mengatakan ini buat stabilitas, buat kestabilan fiskal, tapera. Anda harus bisa meyakinkan dong Ya. bahwa belanja surat utang negara ke depan akan menciptakan yang namanya rakyat punya rumah. Karena uang tapera yang nambah itu udah pasti kesun juga, gitu loh. Dan Anda juga harus memastikan ketika seorang di PHK tidak bisa mengambil dana pensiun dan DPLK-nya, Anda harus bisa pastikan Anda Iya. tidak akan saya PHK. Iya. Di mana kuncinya? Dual mandat Bank Ya, Sentral. jadi ini sebagai penutup ya saya simpulkan pendapat Mas Yanwar ini bahwa salah satu kunci dari perbaikan kondisi ini itu adalah dual mandat buat Bank Indonesia ya. Nah, kemudian itu satu, yang kedua ya tentu pemerintah juga harus lebih disiplin, lebih transparan dan lebih konsisten. Jadi Kualitas belanja, kualitas belanjanya. Dan tadi secara gamblang juga Bang Yanwar ini menyatakan bahwa bagaimanapun politik dengan ekonomi itu kan terhubung sangat erat. Kita juga menyadari sebagai ekonom ya bahwa pasar ini tidak hanya di Indonesia, dimanapun kekuatannya amat sangat kuat. Nah, yang kita butuhkan adalah negara mewakili kita semua, bernegosiasi sebaik-baiknya. Ya tidak menyerah begitu saja, tapi juga kita tahu bahwa mereka sangat kuat. Nah, sehingga tawaran-tawaran yang menurut saya cukup realistis dari Bung Yanwar ini kalau diterjemahkan dalam kebijakan memang memerlukan plan, kejelasan, konsistensi. Jadi misalnya kita juga tidak minta BRI turun begitu saja, enggak, tapi kan dia terencana, terhubung, dan yang lebih penting tadi real dirasakan oleh masyarakat. Kita tutup ya untuk tema Siap, ini. terima kasih, Mas Terima kasih.